1 Tesalonika pasal 5, hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Sebelum kita membaca 1 Tesalonika pasal 5 ini, mari kita ingat 2 Timotius 3 ayat 16 yang mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Elohim, yang diilhamkan Allah, bermanfaat untuk satu, mengajar, kedua, menyatakan kesalahan, ketiga, memperbaiki kelakuan, dan keempat, mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, kiranya dengan membaca firman setiap hari, dan hari ini kita membaca 1 Tesalonika 5, Roh Kudus akan menuntun kita untuk keempat poin ini, mengajarin kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita hidup dalam kebenaran. Mari kita kosongkan hati kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita supaya hanya pikiran Kristus, perasaan Kristus, dan kehendak Kristus yang akan dituntun oleh Roh Kudus sepanjang kita membaca pada hari ini. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar dan berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Perikop pertama dari 1 Tesalonika 3 ini dengan judul berjaga-jaga itu ada 11 ayat keseluruhan. Mari kita coba gali satu persatu kebenaran-kebenaran firman Roh Kudus yang menuntun untuk dibukakan supaya kita mengerti. Nggak cuman baca, nggak ngerti bagaimana mau dipraktekkan nantinya, bagaimana mau dihidupi. Jadi di awal Paulus berkata tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Hari Tuhan itu nggak diberitahu, siap-siap ya besok akan datang hari Tuhan jam 10 pagi. Tidak seperti itu. Yang diajarkan kepada kita adalah berjaga-jagalah senantiasa, karena kamu tidak tahu kapankah waktunya itu tiba. Jadi kalau kemarin kita berjaga-jaga, hari ini bilang ya nggak usah lagi deh berjaga-jaga, kan sudah kemarin berjaga-jaga. Ternyata Tuhan belum datang. Hari ini saya bebas saja deh. Dari kemarin itu ada yang mau sekali saya lampiaskan dari hatiku, kemarahan. Saya nggak usah lagi simpan-simpan, hari ini saya mau marah, saya mau keluarkan kemarahanku hari ini. Kita tidak tahu, mungkin sorenya Tuhan datang. Jadi maksudnya berjaga-jaga di sini, berjaga setiap waktu, karena kita tidak tahu kapan waktunya datang. Pencuri itu jadi diumpamakan seperti pencuri pada malam hari. Pencuri itu nggak pernah bilang, nanti malam saya datang jam 11 malam ya, jangan tidur ya, nggak seperti itu. Pencuri itu dia datang saat orang terlelap. Biasanya ditulis di sini pada malam. Kenapa? Karena malam itu gelap, malam itu orang pada tidur. Nah, di saat seperti itulah pencuri datang. Nah, kedatangan Tuhan diumpamakan, sering sekali diumpamakan di Alkitab, bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Artinya, kalau kita lengah, kita tertidur, kita sementara tidur, sementara gelap nggak ada lampu, bisa saja saat itu Tuhan datang.
Nah, kita sudah diberi warning sekarang tentang firman Tuhan. Supaya apa? Jangan kita tertidur, jangan kita terlelap. Kita lakukan kebenaran Tuhan setiap hari dari hari ke sehari. Sehingga mungkin kalau dia tiba-tiba datang jam 3 sore, kita nggak perlu kelabakan. Tapi kita sudah lakukan setiap hari dari hal-hal yang kecil. Kalau diajar kita untuk tidak menipu, tidak munafik, tidak bohong, kita harus jujur. Lakukan itu dari hari ke sehari. Jangan kalau pas pikirnya Tuhan datang mungkin besok baru kelabakan, mau jujur, tidak bohong-bohong lagi kepada pasangan. Jadi ini artinya berjaga-jaga supaya saat pencuri datang, supaya saat Tuhan datang, kita tidak tercuri karena kita sudah siap. Kita siap menyambut dia. Nah, bagaimana kalau kehidupan kita masih sama terus dari puluhan tahun yang lalu? Kita mungkin semakin rajin ke gereja, semakin pelayanan, tetapi tidak ada buah dari hidup kita. Hidup kita hanya terus cuma tampak keluar, pelayanan kesana kemari, tapi tidak ada buah yang didapat. Ingat kisah Tuhan Yesus waktu mengutuk pohon ara ya. Dari jauh kan Tuhan Yesus sama murid-muridnya lagi jalan pagi-pagi, dan Tuhan Yesus merasa lapar. Nah, dari jauh dia lihat pohon ara yang sangat rimbun daunnya. Nah, dari jauh biasa kalau dilihat begitu rimbunnya adalah buahnya. Ternyata saat mendekat tidak ada satu buah pun yang ditemui Tuhan Yesus. Kita kadang seperti pohon ara ini, dari jauh daunnya lebat, hijau, saking pelayanan posting di mana-mana, rajin pelayanan dari pagi sampai malam, dari Senin sampai Minggu, selalu di gereja. Tetapi saat Tuhan Yesus datang mendekati kita dan bertanya, saya butuh buah dari kamu, ternyata tidak satu buah pun yang ditemui. Mari kita tanya diri kita hari ini, apakah saya sudah berbuah? Apakah hidup saya selama ini tidak hanya seperti pohon ara yang dari kejauhan dilihat Tuhan Yesus berdaun tetapi tidak ada buah yang didapat? Karena dari sebuah pohon yang dibutuhkan adalah buahnya. Selebat apapun daunnya, bukan itu yang dimakan, tapi yang ditunggu adalah buahnya. Nah, mari kita dalam berjaga-jaga ada buah yang bisa dihasilkan. Buah apa yang Tuhan tunggu? Buah roh yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Buah itu hanya bisa kita hasilkan saat kita mau dituntun oleh Roh Kudus setiap hari. Kita mau walking in the Spirit, led by the Holy Spirit. Kita berjalan di dalam Roh dan hidup dituntun oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, kalau selama ini kita lihat sudah berpuluh tahun saya melayani, tapi kok buah kasih saya tidak keluar, buah sabar saya tidak ada, buah roh kemurahan hati tidak ada, buah roh kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kerjakan hari ini, belum terlambat. Selagi Tuhan masih memberikan kita nafas hidup, kejarlah kasih itu. 1 Korintus 14 ayat 1 berkata, kejarlah kasih. Kasih itu adalah salah satu dari buah roh. Nah, supaya bisa dapat kasih kita perlu kejar. Kerjarnya bagaimana? Kita kejar, cari dulu pengertian kasih yang Tuhan inspirasikan, Tuhan kasih ilhamkan kepada Paulus, ada di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Nah, itu kan Paulus bongkar semua tentang kasih. Kita udah baca sebelumnya. Yang belum ikut pembacaannya, kalau mau dengar penjelasan ada di YouTube kami 1 Korintus 13. Di situ lengkap semua penjelasan tentang kasih. Nah, jadi seperti ini, berjaga-jagalah supaya pada hari Tuhan yang datang seperti pencuri pada waktu malam hari, kita tidak tercuri, tetapi kita menyambut dia dengan sukacita. Tuhan datang, aku bersama-sama dengan dia. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Nah, kadang ya hidup kita rasa damai semua, hidup oke-oke saja. Tiba-tiba datang kabar, ada sakit penyakit yang datang, atau tiba-tiba rumah tangga tergoncang karena pasangan berselingkuh, atau tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Bisa seperti itu yang terjadi dalam hidup.
damai saja, enak-enak saja, tetapi keadaan bisa terus berubah. Jangan berpegang pada keadaan saudara yang aman-aman saja hari ini, yang tenang-tenang saja, tapi berpeganglah kepada kebenaran firman Tuhan. Karena langit dan bumi akan berganti, langit dan bumi akan berlalu, keadaan kita akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan tetap selama-lamanya. Coba lihat hidupnya, pernah kan hidupnya menderita sekali? Puji Tuhan, Tuhan ubahkan menjadi kehidupan yang lebih baik. Itu kan perubahan, itu bagus. Tetapi kalau dari hidup enak-enak tiba-tiba terhancurkan, kedapatan korupsi, masuk penjara, harus keluar dari rumah besar, harus jalan kaki padahal dulunya bermobil. Nah, seperti inilah keadaan. Tapi saat kita berpegang kepada Tuhan, dari keadaan apapun kita digoncangkan, kita diubahkan, karena kita pegang firman Tuhan, kita akan tetap teguh berdiri di dalam iman kita. Ayat yang tadi itu ya, yang seperti perempuan yang hamil ditimpa sakit bersalin. Saya pernah ngalamin ini. Karena saya punya 2 anak, melahirkan 2 kali. Enak-enak saja kok seperti itu, tiba-tiba sakit sekali karena sudah waktunya bersalin. Sakit sekali betul-betul yang namanya mau bersalin. Nah, seperti ini yang dikatakan tiba-tiba lagi enak-enak makan kan, tiba-tiba sakit sekali karena mau melahirkan. Nah, seperti itu keadaan kita. Kemungkinan tenang-tenang hari ini, tetaplah berjaga-jaga. Kalau ada badai datang, kita tahu bahwa badai apapun bersama dengan Tuhan kita sanggup tetap teguh berdiri, tak tergoncangkan, unshakable. Kita lanjut ayat 4. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Kita harus hati-hati di sini supaya kita tidak tertidur seperti orang-orang yang lain. Sebentar, mana ini ya, kita janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jadi kita perlu terus berjaga-jaga. Kita perlu terus nyalakan lampu supaya kita tahu kalau ada pencuri yang mau datang mengendap-endap mau mencuri dalam hidup kita, kita peka. Bagaimana supaya kita tetap ada terang di dalam hidup kita? Terus mendekatkan diri kepada Tuhan, terus dengar-dengaran suara Roh Kudus yang ada dalam hati kita, karena Roh Kudus itu dalam hati kita dalam bentuk hati nurani, dia akan ingatkan kita. Tetapi kalau Roh Kudus sudah ngingatin terus nggak pernah dengar-dengaran, hati kita jadi membatu, hati kita di dalam jadi keras, nggak sadar lagi. Sekalipun Roh Kudus teriak-teriak, hei jangan bohong, hei jangan munafik, hei jujur. Tapi kalau sudah lama kita terbiasa munafik, kita terlalu terbiasa tidak jujur, kita terlalu terbiasa sombong, cemburu, kita nggak akan sadar lagi. Roh Kudus mau teriak-teriak tidak akan kedengaran lagi. Jadi dibutuhkan hancur dulu itu kekerasan-kekerasan dalam diri kita, supaya kita lebih peka mendengar saat suara Roh Kudus mengajari kita. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Jadi perlu kesadaran supaya kita nggak ikut terbawa dengan orang mabuk-mabukan, orang yang suka tidur. Ya, hidup cuman pikir mabuknya mau minum apa lagi besok, tidur mau kapan tidur. Kalau Tuhan membangunkan kita jam 2 subuh, bangunlah. Siapa takut tidak tidur? Mungkin tidur cuman 2 jam. Tidak harus setiap hari ya, karena Tuhan juga tahu kebutuhan kita. Tapi ada hari-hari tertentu yang mungkin Tuhan bangunkan kita cuman tidur 3-4 jam. Tuhan yang kasih kekuatan. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Pakai baju sirahnya apa? Iman dan kasih. Jadi kita pakai baju sirah, mau ditembak apapun musuh, kalau baju sirahnya ada, nggak tembus. Jadi kalau kita punya iman, kita punya kasih, orang mau datang cerita jelek kita, orang mau gosipin kita, yang hal-hal kita tidak lakukan, kita nggak akan tergoda marah kembali, karena kita punya kasih.
Kasih Tuhan di dalam diri kita akan berbelas kasihan ke orang-orang yang menganiaya kita, orang-orang yang tidak baik kepada kita, yang memperlakukan kita tidak adil. Kasih Tuhan di dalam hati kita akan nolong kita untuk mengasihi mereka sekalipun mereka jahat kepada kita. Yang berbaju sirahkan, berketopongkan pengharapan keselamatan. Kalau kita pakai ketopong itu keselamatan, pengharapan, orang yang masih punya pengharapan itu orang yang masih hidup. Orang yang sudah tidak ada pengharapan itu seperti orang yang sudah mati tetapi kelihatan hidup. Jadi jangan tinggalkan pengharapan, teruslah berpengharapan sekalipun kelihatannya di depan tidak ada harapan lagi. Tetapi bersama Tuhan selalu ada harapan. Ingat itu firman Tuhan. Dunia bisa bilang tidak ada lagi harapan. Ya tinggal 3 bulan ini menurut dokter. Ya rumah tanggamu kalau sudah begitu suamimu tidak bisa lagi dipulihkan. Kalau begitu juga hutangmu tidak bisa dibayar. Atau masalah di kantor, kalau sudah begini tidak bisa, tidak ada jalan. Itu kata dunia. Tetapi kata Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Pegang itu. Kalau bagian kita yang salah, minta ampun, minta maaf dan perbaiki kesalahan kita. Tuhan pulihkan kembali. Tapi kalau kita arogan, kita sombong, kita tidak mau minta maaf, padahal sudah kita yang salah. Kita masih tetap jaga wibawa, jaga harga diri, padahal kita sudah salah di sana. Tidak apa-apa merendahkan diri, minta ampun, minta maaf kepada orang. Daripada jaga terus gengsinya, semakin hancur dan semakin hancur. Ayat yang ke-9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi Tuhan tidak pernah menetapkan kita ditimpa murka. Tuhan tidak pernah menetapkan kita supaya kita menderita, supaya kita masuk penjara, supaya kita menderita dalam rumah tangga. Tidak pernah Tuhan tetapkan seperti itu. Tetapi kita sendiri yang tidak taat, tidak dengar-dengaran, sudah ada rambu-rambu dalam hidup sebagai suami istri, kita enggak lakukan. Kita jalan seperti kehendak kita sendiri. Nah saat datang masalah, kita salahkan Tuhan. Tuhan tidak sayang saya, kenapa rumah tanggaku begini? Cek sendiri dirinya. Apakah saya sudah menghidupi firman sebagai suami? Apakah saya sudah menghidupi firman sebagai istri? Apakah saya sudah menghidupi firman sebagai ayah, sebagai menantu, sebagai mertua? Saat kita hidupi firman Tuhan, kembali saya ulang-ulang Yesaya 48 ayat yang ke-17 sampai 18, kita baca ulang supaya kita tetap tahu bagaimana kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita untuk merasakan namanya hidup bahagia dan hidup penuh sukacita. Ayat 17 dan 18 Yesaya 48, beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Itu ayat 19. Tapi intinya ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, dengar-dengaranlah, perhatikanlah perintahnya. Dibilang jangan sombong, ya jangan sombong. Dibilang mengampuni, ya mengampuni. Dibilang jangan munafik, dibilang jujur, ikuti perintahnya. Saat kita mengikuti perintahnya, memperhatikan perintahnya, memperhatikan dan menghidupinya, maka damai sejahtera kita akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Sungai yang tidak pernah kering selalu dipenuhi kehidupan. Ada ikan-ikan di dalam, airnya jernih, orang mau pakai untuk mandi, untuk mencuci, ada semua. Dan damai sejahteramu dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ada janji di sini. Saat kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, ternyata kebahagiaan kita itu akan terus berlimpah. Enggak pernah bilang, bahagia kemarin, hari ini aduh menderita karena begini dan begini. Kan seringkali ya ada masa orang bahagia dapat
tender kah, ya dapat proyek yang orang bisnis. Dapat proyek 3M, senang sekali. Mengerjakan proyek, mulailah bersungut-sungut, mulai tidak merasa bahagia. Janji Tuhan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Siapa yang mau berbahagia terus berlimpah? Siapa yang mau terus damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering? Kuncinya ada di ayat 18a. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Saya sudah pernah sampaikan, diperhatikan bukan artinya dipelototin ini ayat. Ditatap, diambilin mikroskop, tatap-tatap, enggak seperti itu. Diperhatikan, dicamkan baik-baik, ditanya Roh Kudus untuk mengerti apa perintah-perintahnya, dan sesudahnya dilakukan. Kalau dia bilang, hai istri tunduk kepada suamimu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, lakukan itu. Kalau dibilang, hai suami kasihi istrimu seperti dirimu sendiri, lakukan itu. Maka saat dilakukan, janji Tuhan akan kita hidupi. Kedua belah pihak menghidupi, maka damai sejahtera kita terus tidak pernah kering, kebahagiaan kita akan terus berlimpah. Ya, kita lanjut ayat yang ke-11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Perlu saling menasihati. Kalau kita lihat saudara kita yang lain sepertinya dia itu nggak tunduk sama suaminya loh, masuklah memberitahu, saya lihat ya kamu itu kok kurang hargai suamimu, saya lihat itu kamu kayaknya nggak tunduk sama suamimu, kamu permalukan dan bentak-bentak suamimu di depan umum. Kadang kan ada istri begitu ya, kamu nggak menghargai, padahal harusnya kita yang menghargai suami. Atau suami yang ada teman yang lihat, sepertinya itu kamu kok nggak sayang, nggak mengasihi istrimu loh, padahal firman Tuhan kasih istrimu seperti dirimu sendiri. Atau bapak-bapak jangan membuat tawar hati anakmu, jangan sakiti hati anakmu. Nasihatilah kalau kita lihat teman-teman kita begitu, kita lihat anak kita begitu, kita lihat teman sepelayanan kita begitu. Saling nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu. Jangan tutup mulut aja, ya yang penting keluargaku oke-oke saja, yang penting saya enak-enak, nanti kalau saya nasihati dia marahin saya, nanti kalau saya tegur dia marah saya, tidak mau teman saya, terserah dia mau berteman atau dia marah, yang penting saya mengasihi dia dan saya sudah menegur dia. Tapi cara kita juga ya, itu cara kita, lihat waktunya supaya jangan dia lagi pas bete gitu marah-marah datanglah kita ajar-ajar. Lihat waktu yang tenang, mungkin lagi ngopi-ngopi, makan bakso, cerita-cerita, baru mulailah masuk dengan pelan-pelan. Saya lihat tuh kamu pernah satu kali loh di kumpulan, saya lihat kamu sangat tidak menghargai suamimu di depan umum, atau kamu sangat tidak mengasihi istrimu saat itu. Saya lihat anakmu itu kau di depan orang kau marahi anakmu, kan anak juga punya perasaan, perlu kita jaga di sana. Jadi saling menasehati dan saling membangun. Perikop berikut nasihat-nasihat ayat 12. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Jadi Paulus mengajarkan di sini supaya kita menghormati orang-orang, kan mereka ini artinya lebih dari satu ya. Dalam hidup kita nggak cuma satu orang yang bekerja keras, yang mau berusaha menolong kita, pasti lebih dari satu. Nah, dikatakan hormatilah orang-orang mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Justru orang yang menegur yang dibilang hormati. Nah, kebalikan yang sering terjadi, orang negur kita marahin, kita nggak mau bicarain lagi karena kita ditegur. Jadi ini pelajaran hari ini, kalau ada yang menegur kita, hormati dia. Bersyukur masih ada orang yang mau tegur saya, bersyukur ada orang yang ajarin saya kebenaran. Jangan bertindak dengan cara lama, jangan bertindak dengan cara kebanyakan orang. Ditegur malah ngambek, ditegur marah-marah, tidak mau lagi berhubungan. Ya, kita dapat pelajaran ini tadi 4 hal ya. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita hidup dalam kebenaran. Silahkan dicocok-cocokkan dengan yang kita butuhkan melalui firman hari ini.
Jadi kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Junjunglah orang-orang yang mengasihi saudara dalam bentuk menyakitkan buat kita. Kan menyakitkan kalau kita ditegur. Tapi ternyata ajaran Rasul Paulus berkata, junjunglah mereka, sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka yang merelakan dirinya dibenci, dimarahin karena menegur untuk kebaikan kita. Kiranya firman ini menghajar kita benar-benar minta ampun, bertobat kalau kita pernah marah akibat orang menegur kita karena mengasihi kita. Teleponlah orang itu, ingat ambil telepon atau WhatsApp. Shalom, selamat pagi. Saya minta maaf dulu kamu mengasihi saya, menegur saya dan saya marah sama kamu. Saya nggak mau lagi ngomongin sama kamu. Saya nggak mau lagi WhatsAppan dan telepon kamu. Hari ini saya dengar firman Tuhan yang mengajari saya. Hari ini saya dengar firman Tuhan yang menyatakan kesalahan saya. Dia tuntun saya untuk hidup dalam kebenaran. Saya minta maaf. Saya minta ampun untuk kesalahan yang saya pernah lakukan ke depan. Terima kasih engkau mengasihi saya. Tegurlah saya lagi kalau ada yang perlu ditegur. Ayat 13, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ada ajakan hidup selalu dalam damai, jangan cari pertengkaran. Roma 12 ayat 18 mengatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, usahakanlah perdamaian dengan semua orang. Jadi perdamaian itu harus diusahakan, tidak datang begitu saja. Dalam rumah tangga pun saudara bersaudara, dua bersaudara pun untuk bisa damai dengan saudara perlu diusahakan. Apalagi kalau 3 bersaudara, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada yang sampai segitu. Supaya bisa damai bersama-sama, kita perlu usahakan. Ayat 14, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Jadi nasihat Paulus juga untuk orang-orang yang hidup dengan tidak tertib, tegur mereka. Mereka biasa nggak tertib, ada peraturan mulai jam 10, mereka tibanya jam 10.15, 10.30. Tegur aja untuk kebaikan mereka supaya kedepannya lebih tertib, lebih menghargai waktu. Karena firman Tuhan pun mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari supaya hidup kami, supaya kami mempunyai hati yang bijaksana. Hiburlah mereka yang tawar hati. Orang yang tawar hati itu sudah tidak ada harapan. Sepertinya ya tidak ada yang tertarik lagi, tidak ada yang menarik hati. Saya pernah ngalamin yang namanya tawar hati. Tidak ada yang membuat saya tertarik lagi. Mau ditawarin apapun, kesukaan saya suka makan cendol, pisang hijau, durian. Mau ditawarin itu pun saya nggak ada. Tidak ada interest lagi saat hati saya lagi tawar. Ternyata tawar hati itu membuat semua yang indah di sekitar kita nggak lihat lagi. Kenapa kita tawar hati saat masalah kita terus ada dan tidak pernah selesai? Kita bisa menjadi tawar hati. Tapi firman Tuhan datang hari ini, kita bisa terhibur oleh orang-orang di sekitar kita saat kita tawar hati, atau kita yang menghibur orang-orang yang tawar hati di sekitar kita, supaya bisa melihat hal yang baik. Masih banyak hal yang baik dalam hidup kita daripada kita hanya fokus kepada masalah-masalah kita. Tuhan membuka banyak hal yang indah saat hati kita terbuka untuk melihat keindahan-keindahan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Jadi hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah dibela, jangan yang sudah kuat malah ditambah-tambahin di sana. Sabarlah terhadap semua orang. Kenapa dikatakan sabarlah terhadap semua orang? Artinya semua orang bisa membuat kita tidak sabar. Siapapun orang itu bisa membuat kita tidak sabar. Artinya kita pun juga bisa membuat orang tidak sabar. Jadi jangan cuma pikir orang lain yang membuat kita tidak sabar, diri kita sendiri pun bisa membuat orang tidak sabar. Supaya kita tahu di sana, kita sabar terhadap semua orang dan jangan kita yang menjadi bahan orang tidak sabar. Nah, kalau kita baik hati, kita nurut, pasti orang akan senang dan sabar sama kita. Tetapi kalau kita selalu membantah, kita tidak dengar-dengaran, bisa membuat kesabaran orang menjadi habis.
Seperti anak-anak kita ya, kalau udah ditegur, diajarin, anak kita nggak dengar-dengaran, kesabaran bisa hilang. Nah kalau seperti itu kita akan terus bersama-sama untuk melatih diri kita supaya nantinya kita bisa hidup tenang. Ya. Kita lanjut dulu ayat yang berikutnya. Jadi sabarlah terhadap semua orang. Ayat 15, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Paling sering kita lakukan ini. Orang jahatin gue, gampang, tak jahatin lo juga. Kamu mau baik sama saya, aku baik 10 kali lipat. Tapi lo jahatin saya, tak jahatin juga 10 kali lipat. Itu cara hidup lama dan orang-orang dunia yang lakukan. Tetapi firman Tuhan ngajar, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Usahakanlah kebaikan itu perlu diusahakan, perlu dilatih. Kalau sebelumnya ada orang jahat langsung kita balas, kita akan hidup dengan cara itu. Tetapi saat kita dengar firman Tuhan hari ini, orang mau jahatin kita, perlakukan tidak adil, gosipin kita mau hidup di firman, kita bilang aku mau melakukan yang baik. Aku tidak mau membalas kejahatannya, malah aku akan menceritakan yang baik tentang dia. Dia jelekin kita mulailah perkatakan, oh ya dia baik, dia sukacita, ceritakan yang baik. Dan apa yang kita tabur, pasti kita akan tuai. Ayat 16, bersukacitalah senantiasa, ini cuman 1-2 kata di ayat 16. Bersukacitalah senantiasa, sangat penting yang namanya bersukacita. Paulus di dalam surat-suratnya kepada jemaat-jemaat, dia berulang kali mengatakan tentang bersukacitalah. Di Filipi 4 juga sudah dikatakan, Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah bagaimana kebaikan hati mau diketahui orang kalau kita cuma muram-muram aja, enggak ada semangat untuk berbuat baik kepada orang. Nah saat hati kita dipenuhi dengan sukacita, kita dikasih inspirasi oleh Tuhan untuk berbuat baik kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi bersukacitalah senantiasa. Saat kita bersukacita, itu merupakan pintu yang membuka hal-hal yang mujizat di depan kita. Yang belum bersukacita sebelumnya, bersukacitalah hari ini. Dan bukan cuma hari ini, bersukacitalah terus menerus. Latih untuk tersenyum, latih untuk bersukacita. Senyum itu dilatih. Di pemuridan yang saya ikuti, kelas pemuridan, ada mentor kami melatih bertahun-tahun untuk bisa tersenyum. Nah kalau saudara hari ini belum bisa tersenyum, latihlah juga. Kami punya materi setting goal. Kami setting goal, misalnya saya mau melatih tersenyum dalam 2 minggu ke depan. Saya latihlah setiap hari tersenyum di depan cermin, ketemu orang tersenyum. Kalau sebelumnya muka cuma lonjong-lonjong aja, bisa dilatih, tidak ada yang mustahil. Nah yang mau hidupnya menjadi sukacita buat orang lain, latihlah tersenyum supaya orang senang dekat-dekat dengan kita. Ayat 17, tetaplah berdoa. Jadi bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Berdoa itu adalah nafas hidup kita. Berdoa itu jangan salah ngerti, jangan cuma pikir berdoa lipat tangan, tunduk di dalam kamar, lipat kaki. Enggak seperti itu berdoa. Berdoa adalah setiap kali kita berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa adalah cara kita berbicara dengan Tuhan kapanpun. Lagi cuci piring, lagi bawa mobil, lagi mandi, lagi nyuci, lagi apapun. Kita di dalam hati ada firman Tuhan, kita bercakap-cakap dengan Dia. Kita serahkan hidup kita kepada Dia. Itulah yang disebut doa adalah nafas hidup. Jadi doa bukan nafas yang cuman kalau bangun tidur, kalau mau tidur atau makan baru berdoa. Artinya nafas hidupnya sepanjang kegiatan yang lain tidak ada nafas hidup. Tetapi saat kita di dalam setiap kegiatan kita ada Tuhan yang kita pikir di sana, kita minta Roh Kudus tuntun, di sanalah kita tetap berdoa. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tadi ayat 16 bersukacitalah senantiasa, ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal.
Artinya dalam penderitaan pun, dalam masalah pun kita perlu mengucap syukur. Bukan cuma mengucap syukur, puji Tuhan anakku lulus, puji Tuhan dapat pekerjaan baru, puji Tuhan mama aku sembuh. Tidak seperti itu. Puji Tuhan anakku tidak lulus. Tapi ini hati-hati ya, karena nanti orang kadang bilang pengajaran sekte tuh, pengajaran sesat itu, masa anak tidak lulus dibilang puji Tuhan. Karena ini mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya mengucap syukur, Tuhan ada rencanamu yang lebih indah. Untuk kali ini anakku tidak lulus. Ada rencanamu yang lebih indah, pekerjaanku dihalang-halangi. Ada rencanamu yang indah, pesawatku ditahan. Saya mau cerita tentang penerbangan saya dari Semarang ke Makassar tanggal 3 kemarin. Jadi itu diganti oleh Lion. Sebenarnya saya booking itu tanggal 2 Juni untuk pulang ke Makassar. Tetapi beberapa waktu 2 minggu lebih sebelum keberangkatan, karena saya berangkat dari Makassar itu 22 Juni, saya ambil tanggal 2 untuk pulang. Ada pemberitahuan bahwa pesawat saya diganti yang tanggal 2 ke tanggal 3. Biasanya kan kita sungut-sungut ya, marah-marah kalau ada perubahan-perubahan demikian. Tapi saya sudah belajar tentang mengucap syukur senantiasa, tidak bersungut-sungut dalam segala hal. Jadi saya nggak sungut-sungut. Saya cuma pikir, Tuhan apakah saya beli tiket baru untuk tanggal 2, karena saya kurang waktu 1 hari di Makassar merawat mama saya. Tetapi Roh Kudus ngingetin saya gitu. Itu juga kamu bisa pakai 1 harimu itu untuk tinggal istirahat. Jadi 1 hari itu kamu tinggal istirahat, karena selesai intensif discipleship training course itu IDTC 47 dari Kingdom Community Center, kami ada 9 hari. Terus pulang lagi ngurus mama setelah 3 minggu sebelumnya. Jadi saya juga butuh kekuatan baru. Jadi untuk saya terima kasih Tuhan udah dikasih 1 hari untuk tinggal istirahat di Semarang dan Salatiga sebelum saya balik Makassar. Jadilah saya bersyukur dengan perubahan itu, yang seharusnya saya bisa marah-marah komplain kepada Lion, tetapi puji Tuhan waktu saya agak panjang, jadi saya tinggal dan bersyukur saya bisa ketemu dengan teman-teman murid, saya ketemu dengan Pak Agus dengan istrinya Ibu Vita, kami jalan-jalan ke rumahnya, nyanyi bareng, merayakan ulang tahun Sis Lili ke-60. Itu untuk saya anugerah Tuhan yang nggak akan saya alami itu seandainya saya berangkat tanggal 2. Jadi saya mengalami banyak cerita indah bersama Tuhan karena pesawat saya diganti Lion ke tanggal 3. Ada hal-hal yang tidak akan saya hidupi di tanggal 3 itu seandainya saya berangkat tanggal 2. Jadi ini bersukacitalah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ternyata apa yang dikehendaki Allah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kadang kita bilang jadilah kehendakmu Tuhan, kehendakmu saja yang jadi. Hari ini kita dibukakan apa yang Tuhan kehendaki. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. So yang belum mengucap syukur selama ini dalam segala hal, ganti cara berpikir, minta pertolongan Roh Kudus. Saya mau Tuhan mengucap syukur dalam segala hal. Selama ini saya cuma sungut-sungut, selama ini saya cuma mengeluh, tidak pernah bersyukur, padahal sudah lebih dari cukup yang Tuhan berikan. Ada rumah, ada mobil, ada suami, ada istri, ada anak, semua baik-baik kok. Mengeluh terus, nggak pernah bersyukur. Kasihan tadi saya ke pasar pagi ya, saya di daerah Dayak di Makassar. Saya ke pasar pagi, wow, sukacita melihat itu sayuran segar-segar semua, tempe yang besar-besar gitu. Katanya mungkin 40 kali 60 ya, besar sekali itu tempe, tahu banyak sekali. Orang-orang yang tua-tua, kasihan nenek-nenek udah bungkuk yang jualan. Apa yang kita nggak syukuri dalam hidup kita? Mereka itu sudah tua sekali masih harus pergi jual-jualan sayur, jual tempe untuk menghidupi dirinya. Nah kita yang sudah punya semua, bersyukur sekalipun mungkin nggak berlebih-lebihan, tapi lihatlah seperti itu. Sudah tua mungkin sudah 75 tahun loh itu nenek-nenek tadi, kurus lagi, kasihan bungkuk, masih jual kangkung, jual bayam. Jadi mengucap syukurlah dalam segala hal.
Itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat 19, janganlah padamkan roh, artinya roh bisa padam. Dan kalau dikatakan janganlah padamkan roh, artinya kita yang padamkan itu roh, bukan orang lain. Dan bukan roh itu yang padam, tapi kita sendiri yang membuat roh bisa padam. Jadi hidupkanlah senantiasa roh di dalam kita. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Jangan anggap rendah kalau ada hamba Tuhan yang bilang, di depan nanti kamu akan dipakai Tuhan memberitakan Injil. Bagaimana mungkin, bicara aja di depan orang, saya nggak berani, saya nggak tahu menyusun kalimat. Tetapi kalau sudah dinubuatkan gitu, aminkan saja, Tuhan akan pakai caranya. Untuk orang yang gagap pun, yang tidak tahu berkata-kata pun, Tuhan pakai untuk memberitakan firman. Ayat yang ke-21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Segala sesuatu perlu diuji. Jangan caplok-caplok, baik sekali ini orang, mungkin dia kiriman musuh untuk coba saja cari korek-korek cerita dan menjatuhkan kita. Terus selalu uji segala sesuatu, tanya Roh Kudus, apakah saya bisa bercerita kepada orang ini tentang hidupku? Atau enggak usah Tuhan, sekalipun dia kelihatan baik, mungkin dia bukan mencari kebaikan saya nantinya, tapi dia pakai yang cerita saya untuk menjelek-jelekkan di depan. Tanya Roh Kudus senantiasa, ujilah segala sesuatu dan yang baik yang dipegang. Ayat 22, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Supaya kita tidak hidup dalam kejahatan, kitalah yang perlu menjauhkan diri kita dari segala jenis kejahatan. Kalau kita tidak menjauhkan diri, kejahatan akan terus mendekati kita. Apalagi kalau kita sambut kejahatan itu, kita akan ikut-ikutan terbawa di dalamnya. Jadi caranya supaya kita tidak ikut dalam kejahatan itu, ya komplotan aja. Cerita satu ipar, misalnya ipar dicerita, iya memang itu begini-begini. Kita dengar-dengar, kita tambah-tambahin lagi. Itu kita sudah masuk dalam satu jenis kejahatan. Nah, kalau seperti itu sudah mulai jelek-jelekin satu, jauhilah, atau kita masuk, kita coba bongkar kebaikan ipar yang dicerita itu, bukalah satu saja supaya nantinya kita bercerita yang baik tentang seseorang. Yang berikutnya, salam ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi di sini kita baca itu manusia terdiri atas 3 bagian itu Alkitab yang tulis, terdiri atas roh, jiwa dan tubuh. Jadi yang pertama itu roh. Kadang kan kita bilang tubuh, jiwa, dan roh. Yang paling utama dulu roh, jiwa, baru tubuh. Ini ada ditulis di ayatnya yang ke-27. Doa Paulus, semoga Allah damai sejahtera. Saya berdoa juga untuk kita semua hari ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Dia panggil kita dalam bentuk bagaimana, pelayanan yang bagaimana, hanya menjadi ibu rumah tangga, sepertinya disebut hanya, padahal ibu rumah tangga itu sangat-sangat berharga, sangat mulia pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Kalau ia memanggil kita sebagai ibu rumah tangga, dia setia, akan terus menggenapi. Kita didik anak-anak kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, bukan hanya mendidik anak-anak kita supaya sukses nanti di sekolah, sukses di pekerjaan. Bukan itu tujuan utama. Tujuan utama bagaimana kita setia mendidik anak-anak kita takut akan Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar. Itu adalah keberhasilan yang tidak ternilai, keberhasilan yang terbesar saat anak-anak kita takut akan Tuhan. Ayat 25, saudara-saudara, doakanlah kami. Paulus pun minta doa, doakanlah kami. Jangan cuma Paulus terus yang doakan. Nah, dalam hidup banyak cuma hamba Tuhan terus yang mendoakan. Kita terus minta doa. Mari kita ganti cara berpikir kita, doakanlah juga hamba Tuhan. Doakanlah mereka seperti Paulus bilang, doakanlah kami. Jangan cuma berpikir, ya saya kan bukan pendeta, saya tidak bisa mendoakan orang. Saya bukan majelis. Semua orang bisa berdoa. Tidak ada dikatakan hanya pendeta, hanya majelis yang bisa berdoa. Ayat 26, sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus.
Demi nama Tuhan aku minta dengan sangat kepadamu supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Jadi surat ini Paulus minta bacakan kepada semua, jangan cuma kalian 1-2 orang, tetapi kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Demikian pembacaan 1 Tesalonika pasal 5 hari ini menutup pembacaan dari keseluruhan 1 Tesalonika, dan besok kita akan masuk ke surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Kiranya Roh Kudus menuntun, menerangi, memberikan pengertian yang mudah kita mengerti dan menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.